Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ginanjar, bisa dipanggil Anjar. Saya dari kelas non reguler. Jadi saya akan mengerjakan tutorial dan menjelaskan baris per baris program di samping. Jadi yang pertama kita ketikkan saja kodenya. Untuk baris pertama di sini ada sebuah komentar. Nah, jadi untuk komentar yang diawali dengan 2 garis miring, ini hanya berlaku untuk satu baris. Kemudian di baris selanjutnya, itu sudah tidak termasuk komentar lagi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga komentar dengan diawali garis miring dan tanda bintang, kemudian diakhiri dengan tanda bintang dan garis miring. Di sini bedanya dengan 2 kali garis miring, kalau yang pertama tadi ini hanya berlaku satu baris. Kemudian untuk yang kedua ini dia bisa lebih dari satu baris selama masih di dalam ini. Nah, masih diapit oleh tanda komentar yang ini tadi. Oke, itu tadi. Coba kita isikan, kita samakan. Kita isikan nama. Kemudian npm. Kelas. Nah, itu. Oh, ini ada sama dengan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya include IO stream. Nah, jadi untuk yang diawali dengan tanda pagar, ini kita lihat di modul, itu adalah penjelasannya. Nah, pernyataan yang diawali dengan tanda pagar disebut sebagai preprocessor directive. Nah, maksudnya, jadi include IO stream adalah file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka atau library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan function. Nah, jadi si include IO stream ini fungsinya sebagai file header yang ditulis menggunakan library yang di dalamnya terdapat keyword dan function. Jadi di dalam include ini ada library IO stream maksud saya. Di dalam IO stream itu ada keyword dan function. Nah, jadi IO stream ini sebenarnya juga file CSS yang sudah dibuatkan functionnya. Jadi waktu kita panggil IO stream-nya menggunakan include, jadi function-function yang ada di file IO stream itu bisa kita gunakan lagi di project yang kita buat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari include IO stream tadi. Kemudian di baris selanjutnya ada using namespace std. Using namespace std. Nah, jadi si using ini gunakan
function namespace yang value-nya atau variabelnya std. Nah, jadi function namespace yang ada di dalam library iostream, kemudian variabelnya std, panggil, gunakan. Nah, jadi kita menggunakan si std ini dari library iostream. Nah, jadi fungsinya itu berkaitan. Kemudian ada lagi yang namanya integer main. Nah, jadi apa sih integer main? Di modul juga ada dijelaskan tentang integer main. Nah, jadi int main merupakan fungsi atau function utama, main function. Main itu utama. Di fungsi utama yang akan dibaca oleh kompilator. Di sini kita menggunakan dev C++ sebagai kompilatornya. Kemudian pertama kali secara otomatis. Nah, jadi wajib kita menggunakan ini supaya program atau coding yang kita ketikkan bisa dijalankan di kompilator ini. Tuh, fungsi utama bagaikan sebuah kepala, ya itulah. Jadi fungsinya itu. Kemudian di baris selanjutnya itu ada kita namanya deklarasi variabel. Nah, jadi ini adalah tipe data. Jadi kita deklarasikan si variabel angka, ini namanya variabel, ini namanya tipe data. Jadi kita deklarasikan si variabel yang namanya angka ini, tipe datanya adalah integer. Integer itu angka. Kalau jadi ada beberapa tipe data, bisa dicari di Google. Jadi apa saja jenis-jenis tipe data, atau ada integer, ada var, ada string, ada boolean, dan lain sebagainya. Jadi sini contohnya kita menggunakan int atau integer. Jadi kalau angka khususnya yang bisa dihitung atau kita mau melakukan penghitungan di programnya, sebaiknya kita menggunakan integer, atau kalau kita menggunakan atau hasil dari perhitungannya berpotensi berpotensi hasilnya koma atau tidak bulat, bisa menggunakan apa ya? Menggunakan tipe data yang lain, ada khusus untuk penghitungan angka yang tidak bulat. Saya lupa. Bisa dicari di Google. Kemudian di sini ada cout. Nah, jadi cout ini juga salah satu fungsi atau function yang dipanggil dari namespace. Nah, jadi untuk menampilkan tulisan di dalam program. Jadi untuk menampilkan supaya tulisannya bisa tampil di program atau di aplikasi yang kita buat, ini menggunakan cout. Di cara ngetiknya cout, kemudian kurang dari, harus di dalam tanda petik. Nah, jadi ini yang akan terbaca atau yang akan tampil. Nah, kemudian di belakangnya juga ada namanya endline, ini juga salah satu variabel yang dipanggil untuk fungsinya mengakhiri baris, kemudian menambahkan satu baris di bawahnya. Jadi kalau di Word, nah jadi di aplikasi pembuat dokumen, jadi endline itu sama dengan enter. Jadi kita kasih enter di programnya supaya tulisan atau string selanjutnya ada di bawahnya, nggak nyambung satu baris semuanya. Kemudian ada namanya cin. Jadi ada cout, ada cin.
Kalau out untuk mengeluarkan, kalau in untuk memasukkan. Oke. Maaf, beda. Jadi kalau si out ini kurang dari 2 kali, kalau si in lebih dari 2 kali. Itu yang membedakan si in dan si out. Kita masukkan variabel yang sudah kita deklarasi di atas tadi untuk dipanggil nanti. Kemudian si out kita keluarkan lagi hasilnya. Angka yang Anda masukkan adalah kemudian lain. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita keluarkan dulu ini, masukkan angka, kemudian in. Nah, jadi hasilnya nanti ada tulisan ini, masukkan angka, kemudian kursornya akan berada di bawahnya. Di bawah sini kita masukkan angka berapa yang ingin kita masukkan, dan angka yang kita ketik tadi akan disimpan di variabel angka. Setelah itu, setelah si angka yang kita ketikkan tadi masuk dalam variabel ini, kemudian kita keluarkan lagi string ini ditambah angka yang sudah berisi nilai yang kita masukkan di sini tadi. Nah, maksudnya gimana tuh, Kak? Kita lihat nanti setelah ini. Return. Oh, nah ini supaya keluar hasilnya. Kita simpan dulu. BTW ini saya remedi karena saya terlambat tidak sempat mengerjakan, jadi saya ikut yang ulangan. Remedi itu aja lah. Remedi UTS. Oke. Pengganti UTS. Kita coba run, compile and run. Nah, benar kan? Jadi gini. Masukkan angka n-line. Nah, jadi karena di codingnya kita kasih n-line, jadi dia barisnya ke bawah, di enter. Kalau enggak, jadi barisnya sejajar di sini. Kalau tidak ada n-line, karena menggunakan n-line, jadi dia ada di bawah. Kita coba masukkan angkanya 10. Nah, ini kalau kita enter, si 10 tadi masuk ke variabel angka, kemudian menampilkan lagi si out-nya dari angka yang Anda masukkan adalah si 10 tadi yang tersimpan di dalam variabel angka tadi tampil di belakang adalah di dalam sini karena 10-nya sudah masuk di variabel angka. Kita coba. Nah, ini jadinya. Nah, n-line-nya setelah angka. Gimana kalau kita taruh n-line-nya di depan angka, maka 10-nya akan ada di bawah. Gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mohon maaf juga karena saya telat mengerjakan UTS dan harus merepotkan Bapak untuk membuat susulannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.